Saya Fina Nurjati. Saya Anastasia. Saya Tika Nurjati. Saya Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Ada beberapa hal yang akan kami jelaskan, yaitu kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, konsep berpikir sejarah, varialisasi. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ruang jugalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa. Ruang bisa disebut juga dengan spasial, yang memiliki arti tempat terjadinya peristiwa. Sementara waktu pada sejarah yang kejadiannya pasti di masa lampau, merupakan masa yang sudah terlewati. Konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Kehidupan manusia tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya waktu. Waktu disebut juga dengan temporal. Adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Sifatnya selalu dan terus-menerus, terbuka dan berkesinambungan. Jadi, konsep kesinambungan itu maksudnya waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Kemudian, masa sekarang menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam sebuah kehidupan, manusia akan selalu tumbuh dan bergerak seiring dengan dimensi ruang dan waktu. Konsep berpikir sejarah. Pelajaran sejarah ini nggak cuma sebatas informasi tentang masa lalu, tapi juga bagaimana kita menginterpretasikan hal-hal bersejarah tersebut. Sebab yang namanya sejarah biasanya nggak cuma teks yang terlihat, tapi juga mempengaruhi faktor-faktor yang tak terlihat, seperti latar belakang budaya pada masanya, nilai sosial dijunjung pada masanya, dan lain-lain. Untuk itu, biar kamu bisa jadi ahli sejarah atau mirip-mirip dengan sejarawan, kamu harus bisa menerapkan konsep berpikir sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Nih, secara singkat, konsep berpikir sejarah ada 4, yakni kronologis, periodisasi, diakronis, dan sinkronis. Mau tahu pembahasannya satu-satu? Kuy, langsung simak! Secara etimologis, diakronis berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melalui atau melampaui, dan kronikus yang artinya waktu. Jadi, diakronis adalah memanjang dalam waktu, namun terbatas pada ruang. Ada juga berpikir secara diakronis. Dalam sejarah, disebut juga berpikir secara kronologis. Peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir, supaya tidak melompat-lompat dan berujung pada kekeliruan. Ada juga ciri-ciri berpikir secara diakronis. Yang pertama, memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Artinya, cara berpikir diakronis lebih mengutamakan urutan waktu dengan sedikit memerhatikan keluasan ruang. Yang kedua, fokus pada kronologis. Yang ketiga, bersifat vertikal. Konsep berpikir sinkronis memiliki arti menguas dalam ruang, namun juga memiliki batas dalam waktu. Sinkronis ini berasal dari bahasa Yunani, yakni sin yang berarti dengan dan chronos yang berarti waktu. Sinkronis ini dapat bisa menganalisiskan sesuatu hal di saat tertentu. Jika tidak berusaha untuk bisa atau tidak dapat menarik kesimpulan mengenai sesuatu perkembangan, kejadian atau peristiwa yang berpengaruh pada kondisi. Ciri-ciri sinkronis: 1. Mempunyai jangkauan yang lebih sempit. 2. Mempelajari dengan secara mendalam. 3. Kajian juga yang sistematis. 4. Sifatnya horizontal. Maksud dari sifat horizontal ialah menjaga pada ruang serta juga terbatas di dalam waktu. Jadi, umumnya menjelaskan mengenai kejadian atau peristiwa pada intinya saja. Ini ada videonya? Di dalam ilmu sejarah, sinkronis ini ialah mempelajari peristiwa sejarah dengan seluruh aspek yang berkaitan di masa depan atau masa waktu tertentu itu yang lebih mendalam. Kronologi adalah ilmu tentang waktu yang menjadi ilmu bantu sejarah dalam menyusun peristiwa atau kejadian sesuai urutan waktu terjadi. Pada tahun 1942, Jepang menguasai Indonesia
dari tangan Belanda. Pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu setelah dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Periodisasi adalah salah satu proses strukturisasi waktu dan sejarah pada zaman atau periode. Tujuan dari periodisasi yaitu memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah. Penyusunan tersebut adalah mempermudah pemahaman. Jadi, periodisasi itu merupakan salah satu pemahaman untuk memahami tentang hal-hal sejarah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.